dengan kata-kata ini dinamika. Kadang-kadang bukan dinamika itu, tetapi itu memang Dicap dinamika. ya dikatakan dinamika itu adalah sesuatu perbedaan yang terjadi untuk menuju sesuatu untuk kita pada titik tertentu, tetapi masih tetap pada rule yang diperbolehkan oleh konstitusi dan ideologi kita. Iya, di situ Tapi kalau sudah misalnya keluar dari form aturan regulasi yang ada di situ, Iya. terus kita memaksakan perbedaan itu, menurut saya itu bukan dinamika, Iya. itu penggembosan demokrasi. Dan kalau saya lihat sebenarnya yang dimaksud dinamika di lembaga DPR itu adalah pertarungan argumentasi. Ya bagaimana agar, kan ini begini, kan Ya. betul itu Om Epe, bahwa pertarungan argumentasi terhadap begitu banyaknya yang mau diperjuangkan, memperdebatkan mana yang paling prioritas. Ya. Itu sebenarnya Berdasarkan dinamikanya. kebutuhan rakyat. Ya, ini semua Ya, prioritas, ya. tetapi kita akan mendebat, mendiskusikan, biarkanlah perdebatan itu. Nah, sehingga muncul betul-betul yang prioritas. Alhamdulillah kalau soal ini Om Epe, saya lihat pemerintah juga sudah mulai pelan-pelan membuat sistem SIPD. Nah, Sehingga yang terinput dan yang bisa diinput mulai juga diseleksi oleh Kementerian Dalam Negeri termasuk Bapeda di setiap kabupaten kota. Nah, ini luar biasa sudah. SIPD itu luar biasa memang. Ya, Jadi, harus kita apresiasi walaupun masih ada kekurangan karena memang baru gitu. Iya. Nah, tadi kita bicara di periode pertama tuh. Nah, sekarang kita masuk di 5 tahun kedua Pak Agus di Saya bicara sedikit periode pertama sebelum Iya, masuk iya, periode iya, 2. iya. Jadi saya Om Efe di Sangatta ini kan, karena memang saya ingin fokus saya itu kan sampai 5 kali ngontrak di Sangatta ini. Jadi nanti saya bikin rumah di tahun ke-7 saya jadi dewan. Ya. Itu juga orang tua saya, ibu saya mendatangi saya bahwa kalau bisa nak bikin rumah. Saya bilang untuk apa? Kalau tidak bikin rumah terus apa yang kamu lihat selama ini berjuang? Saya bilang sudah ada rumah, banyak juga rumah yang kontrakan juga bisa tempat itu. Paling tidak bilangnya saya kalau dari kebun bisa mampir dulu baru ke tempat adik. Nah karena alasannya dia mau tinggali dan mampirin, ya pelan-pelan saya bikin. Jadi itu saya lakukan tentu untuk tidak membebani saya. Bagaimana bisa mengambil bagian di dalam kehidupan masyarakat. Ya, karena menurut saya anggota DPRD itu saya bagi dua, Om. Ada yang sifatnya normatif karena tupoksi yang memang sudah diatur oleh regulasi. Ada memang tugas anggota DPRD itu dalam perspektif sosial kemanusiaan. Nah, jadi makanya tagline saya di awal saya maju itu tagline-nya adalah persaudaraan, kemanusiaan, dan integritas. Persaudaraan ini tentu dalam perspektif sosiologis. Kalau bicara kemanusiaan ini dalam perspektif tentunya filosofi kehidupan. Kalau integritas ini soal konsistensi, komitmen. Di antaranya juga soal kapabilitas, kualitas kemampuan kita terhadap kita ini loh. Jangan sampai kita ini dari awal ingin mengambil sesuatu pekerjaan, tapi sebenarnya dari awal tidak terlalu dipikirkan, tidak dikuasai malah. Tidak dipikirkan. Nah, makanya tadi itu sebenarnya bukan maunya saja jangan rakyat yang mengurusi yang ini. Maunya itu memang sudah seleksinya ada di partai politik. Dilanjutkan lagi seleksinya ada sistem yang memang diberikan pemerintah yang harus diberikan kepada para calon, baru betul-betul pada penyuguhan. Nah, kalau itu silakan kembali mana menurut kita karena memang sudah disediakan yang terbaik-terbaik dalam proses itu. Nah, ini sebenarnya yang mudah-mudahan ke depan dibangun. Kalau ini memang agak-agak pelan dilakukan selain sistem-sistem lain, saya rasa generasi milenial dan generasi kita ke depan itu insya Allah akan lebih representatif, lebih baik lah menghadapi soal bicara kepemimpinan dan kekuasaan ini. Dan itu bisa diraih kalau memang sejak dini itu kita suarakan terus sebenarnya. Dan ini ya seperti ini kan kita podcast ini mau nggak mau kita harus omongkan lagi. Nah kemudian kita harap bahwa di tahun 2045 itu tahun emas Indonesia itu memang kita sudah mudah-mudahan sudah tinggal landas terkait dengan hal-hal remeh-temeh yang selalu kita diskusikan terkait money politik, terkait dan sebagainya gitu. Harapan masyarakat madani itu mudah-mudahan bisa terwujud. Nah itu dia. Apalagi kalau kita tarik sini Kalimantan Timur, alhamdulillah daerah kita bukan salah satu ya, nomor 1 daerah terkaya di Kalimantan Timur dengan PDRB jauh
dari daerah-daerah lain. Nah, kemudian di periode kedua, itu kan pertarungan di periode pertama luar biasa tuh. Kemudian Pak Agus nanti di tahun ke-7 baru bisa bikin rumah. Padahal tanda petik ya, mohon maaf, masyarakat menganggap bahwa anggota DPR itu banyak duitnya gitu. Ya gimana ya Om Epe? Saya mau bilang nggak ada uangnya, nanti bilang orang bohong. Nah, Tapi realitanya memang saya nggak punya. ya. Nggak punya itu bukan berarti Oh kosong. ya betul. Nggak punya dalam perspektif itu kalau diidentikan bahwa harusnya banyak. Ya. Gitu lah, harusnya banyak. Tapi bagus juga tuh. Sebenarnya masyarakat kita mendoakan sebenarnya anggota DPR kita banyak duit. Mudah-mudahan lah. Tapi sebenarnya saya kalau sebenarnya orang yang membicarakan duit itu menurut saya terlalu gimana ya? Terlalu menyempitkan tentang kehidupan dan apa namanya ini soal kehidupan itu sendiri. Iya, iya. Harusnya karena bicara kekayaan itu kan bisa dalam bentuk lain. Misalnya orang-orang sekeliling kita banyak yang membantu. Iya. Orang-orang sekeliling kita banyak memberi jalan. Iya, iya. Orang-orang sekeliling kita banyak yang dengan ikhlas tulus. Itu kan sebenarnya modal semua juga Ya. sebenarnya. Nah, saya pikir Ya, kenapa modal masyarakat semua kita berpikir begitu, itu juga berangkat dari tadi tuh yang kita bicarakan itu. Bahwa karena memang berangkatnya dari politik pragmatis itu. Ya. Sehingga semua diukur dengan uang. Ya, alhamdulillah saya banyak yang saya masih optimis Om Efe bahwa integritas bahwa sempurna tidak mungkin Om Efe. Ya. Sempurna kan tidak mungkin, Betul. tapi mengoptimalkan harapan yang diinginkan itu harus terus diusahakan. Apalagi kan kita tahu bersama bahwa saya menanamkan menjadi politisi itu tidak pernah mau mendendam. Karena memang dari awal saya sudah sadar bahwa masuk politik itu pasti pro kontra. Pasti ada yang suka dan tidak. Iya. Faktor pertamanya ada yang suka karena memang mungkin ada privilege. Ya. Ada juga orientatif yang memang bisa dia temukan. Ada juga orang yang tidak suka karena memang mungkin karakter dan gaya kita, style kita yang dia tidak suka. Tapi ada juga orang. Jadi ini kita nikmati saja bagian daripada sunnatullah yang tidak boleh terjadi kalau dalam prinsip berpikir saya menjadi dewan itu adalah kebencian, menjadi dendam, ingin balas dendam. Ya kita doakan saja. Dan saya mencoba mengambil peran itu sebenarnya. Gini, kenapa saya mencoba mengambil peran itu? Sekarang ini kan yang sering muncul di fokusnya OPP itu kan Demokrat, PKS, Nasdem, Golkar baru 2 kan. Yang selalu menyatakan OMBP itu duplikasi, padahal sebenarnya tidak. Semua saya kasih kesempatan. Iya. Itu kan. Enggak lah, OMBP milik semua. Nah itu dia. Kalau saya ingin dikuasai oleh satu partai, sayang ini podcast. Nah itu artinya kita juga tidak bisa. Betul loh, OMBP. Saya lihatnya sangat independen. Ya. Pak Agus datang di sini dulu belum tentu saya pilih loh. Betul sekali, OMBP. Misalnya Agus Aras ke sini belum tentu saya pilih. Betul. Itu berdasarkan hati nurani saya. Tidak bisa diintervensi. Wah, itu kan Pak Agus sering ke podcast OMBP. Pasti pilih Agus Ransari Doli. Belum tentu. Orang punya assessmentnya masing-masing. Begitu. Nah, kita masuk ke periode kedua. Siap, Om. Ya. Di periode kedua itu kan tentu pengalaman di periode pertama sudah banyak tuh. Nah, di periode kedua itu Pak Agus di DPR itu tentu masuk di komisi-komisi tertentu. Komisi-komisi apa aja kira-kira? Saya ini memang dari awal itu tidak pernah terpikir mau ke komisi lain. Jadi saya awal jadi dari dewan, saya memang sukanya di komisi D. Oh, komisi D yang membidangi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepariwisataan, agama. Jadi saya itu selalu kalau ditanya ya selalu udah komisi D lah. Ya, karena memang menurut saya berdasarkan tagline yang saya miliki kayaknya connect-nya ada di komisi D. Dan kemudian latar belakang guru kan? Sebenarnya kalau latar belakang pendidikan sebenarnya cocok saya ada di komisi A, hukum dan pemerintahan. Oh, hukum. Karena biar bagaimana S1 saya kan ilmu pemerintahan. Latar belakang pendidikan. S2 saya kan kebijakan publik. Dan saya pernah mengenyam pendidikan juga di
doktoral jurusan ilmu politik, Iya. walaupun saya akhirnya insyaallah menyelesaikannya di manajemen Manajemen pendidikan. pendidikan. Seperti itu. Ya, tapi menurut saya apa namanya tugas DPRD ini kan Om Epe sebenarnya antara ekspektasi publik dengan tupoksinya itu kan sering juga belum clear penjelasannya. Iya. Jadi apa namanya memang kita ini sebenarnya DPRD ini ide dan gagasan, yang kedua pengawasan. Itu kalau mau dibagi dua aja itu ide dan gagasan Itu panjang tuh. pengawasan. Iya. Jadi ide dan gagasannya bisa dibudgeting, bisa di legislasi. Tapi bisa yang tadi saya katakan pengawasan. Yeah. Inilah tugas kita, bagaimana membantu pemerintah itu tetap pada rule-nya, tetap pada visi misinya. Yeah. Misalnya sebuah kepala daerah dan wakil kepala daerah kalau jadi, kita itu sebenarnya tugas kita di DPRD itu bagaimana kepala daerah dan wakil kepala daerah berikut perangkat eksekutifnya membantu mereka mewujudkan RPJMD yang merupakan bagian penjewantahan daripada visi misinya. Ya. Nah, yang memang itu tupoksi yang sebenarnya. Ya harusnya, tapi kan sering terjadi bahwa malahan itu bisa saling tarik menarik. Nah, itu yang sering akan terjadi. Dan kalau ini sangat memancing tanda tanya pemerintah pusat, tanda tanya stakeholder lain, yang bisa nanti malahan juga saling mengunci proses pembangunan juga tidak akhirnya berjalan sebagaimana mestinya, apa dan sebagainya. Jadi inilah bisa dikatakan dampak atau bisa dikatakan konsekuensi dari prem yang tidak sama dasar berpikir awalnya untuk masuk dalam sebuah lembaga yang sama. Nah, karena kenapa begitu? Mereka selalu disugesti oleh pikiran bahwa politik itu saling menjegal. Padahal sesungguhnya bukan itu. Ya kan kalau kita buka Undang-Undang 23 2014 itu OMP jelas. Di Undang-Undang MD 3 apa itu DPRD harusnya kan udah mengerti kita. Betul. Harusnya. Ya, bicara soal perencanaan pembangunan OMP, misalnya ada 4 aspek. Misalnya perencanaan pertama ada namanya partisipatif. Orang sering namakan ini musrembang. Satu alur. Fasenya mulai dari RT, kepala desa dan seterusnya. Yang kedua ada dinamakan dengan pokir melalui jaring aspirasi, reses dan sebagainya. Yang ketiga ada namanya teknokrat melalui ranger, renstra. Yang keempat ada top down dan bottom up ini. Harusnya ini kan dirumuskan di dalam pertemuannya ada di dalam RKPD. Harusnya itu kan memang hal-hal usulan yang tidak terkait soal RPJMD, penguatan RPJMD, penguatan ini harusnya itu memang tidak. Ini kan cuma kan kadang-kadang kita harus memperjuangkan politis karena katanya ini permintaan publik juga. Nah ini harusnya tetap dibuka memang ruang-ruang secara persentasenya jangan ditutup mati. Karena itu juga bagian hak yang harus diberikan kepada masyarakat. Nah mudah-mudahan memang kalau memang niat dan kapasitas ini terus dipertahankan bagus, maka saya rasa suatu saat juga itu semakin ini. Apalagi sekarang kita perlu bersyukur memang karena masih sering muncul politisi-politisi dan kepemimpinan pemerintahan daerah atau nasional yang bisa menurut saya masih dijadikan sebagai sampel. Ya, sebagai panutan. Ya, walaupun mungkin kita masih sangat minim untuk itu. Seperti itu. Tapi saya pikir dengan dunia sekarang ini sebenarnya sekat-sekatnya itu sudah tidak ada lagi sebenarnya. Sudah terbuka. Ya, tidak ada lagi yang mampu kita sembunyikan sebenarnya. Iya, hanya persoalannya ketika persoalan politik kita hadirkan di dunia publik, kemudian ada salah kata, lalu dilapor, itu lagi persoalan kan? Saya ini baru-baru dari Balikpapan, ada uji publik terhadap peran perda yang terkait Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ya kan? Nah, ada satu penanya, ini bukan saya, ada satu penanya mengatakan bahwa kadang-kadang yang memberikan penjelasan tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan itu jauh sekali aplikasinya dengan konsep teori yang disampaikan. Jadi orang didudukkan di sana juga itu cacat secara Pancasilais dan wawasan kebangsaan. Nah, seharusnya memang ada konsep di zaman Orde Baru itu yang seharusnya sampai sekarang dijalankan itu. Apa itu? Adalah penataran Tiongkok.
produk-produk yang kita kan dulu SMA tuh, perguruan tinggi itu. Ya. Kita, Mungkin orang bertanya nih Om Epe, kok kita lari ke diskusi ini? Enggak. Ini erat kaitannya. Erat kita Karena pengalaman yang saya lewati ini Iya. bisa jadi akibat daripada ada hal sistem yang hilang yang sebenarnya kalau ada mampu mengurangi hal-hal yang tidak perlu terjadi harusnya. Apa yang kita dialogkan ini adalah bagian daripada Empiris ya, pengalaman yang saya alami lah. dan itulah rekam jejak sesungguhnya. Karena kadang kita tidak pernah ungkapkan itu, tiba-tiba kita berdialog itu muncul sendiri. Mungkin bisa jadi juga gara-gara P4 dan pendidikan kewarganegaraan tidak bagus sehingga hiruk pikuk nasional juga mengalami seperti ini Om bisa Epe. jadi. Oh bisa jadi juga Om Bisa Epe ya. jadi, Oh kan? iya. Iya kan? Iya. Ya walaupun memang ada Termasuk termasuk di legislatif termasuk. Iya. Nah ini masuk akal itu. Om Iya, Epe. kan? Saya rasa masuk akal. Karena ya kita tidak dalami lagi apa itu Pancasila sebenarnya. Iya, iya. Bahkan yang saya khawatirkan generasi milenial kita tidak tahu apa itu Pancasila. Nah ini intinya tidak boleh lelah kita untuk itu terus menyampaikan yang menurut kita memang ini kebenaran. Terserah orang mau menyambutnya ini sebagai kebenaran atau hanya mau menilainya sebagai apa itu hak setiap orang kan. Ya. Dan lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa ada seorang intelektual di Kota Sangatta ini, dia bilang podcast kita itu orang-orang tertentu yang bisa nonton. Iya. Orang-orang yang betul-betul memiliki kecerdasan pikiran dan kecerdasan perasaan. Karena di podcast kita yang bahas itu ya memang yang seharusnya dibahas. Coba yang kita hadirkan di sini para banci kah atau apakah pasti ramai itu katanya. Oke, tidak apa-apa. Ya mungkin perlu memang juga mereka dibuka ruangnya Nah itu. sebagai warga negara dan hamba Allah. Ya, tapi kita gimana caranya Ya. kita menghadapi Dan mudah-mudahan ekspektasi orang menghadapi begitu sama ramainya ekspektasinya kalau menghadapi pendidikan politik seperti ini. Gitu. Tapi ya alhamdulillah akhirnya kan saya lihat, saya baca di YouTube itu alhamdulillah semakin hari semakin berkembang. Alhamdulillah. Itulah kan. Iya. Artinya banyak orang bisa mendapat manfaat dari dialog yang kita lakukan di Intinya kita lakukan kebaikan aja Om Epe. Soal nilai biarkan kepada Sang Maha Menilai yang Maha begitu Om Epe kan. Nah, sekarang kita masuk ke apa ya? Kalau saya selalu menyatakan itu menjemput takdir. Seseorang menjemput takdir untuk menjadikan dirinya sebagai wakil rakyat. Walaupun sebenarnya menjadikan dirinya itu bukan siapa-siapa, tetapi kehendak Allah kan. Nah, kan kemarin tuh kita harus hadir di sini, tiba-tiba batal tuh Om. Ya. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Tadinya kan kalkulasi hitungan saya keluar dari kampus itu mungkin bisa jam-jam 2 gitu. Nah, keluar dari kampus. Ya. Masih kuliah? Kan saya ini lagi proses untuk persiapan Doktor itu ya? ujian apa namanya? Kalau dulu tuh orang katakan ujian hasil, lebih kepada ujian kelayakan sebenarnya kalau di S3 itu. Ya, sama persiapan ujian tertutup gitu. Nah, tentu ada perbaikan-perbaikan harus kita lakukan. Ada simulasi-simulasi yang harus kita lakukan. Itu kita ikutilah sebagai mahasiswa. Ya, di tengah-tengah kesibukan dari Balikpapan ya mungkin bagusnya diskusi-diskusi dulu sama profesor. Selain daripada tugas kuliah ya juga tentunya tugas-tugas lain. Target saya sih memang mudah-mudahan sudah bisa finishing semua di bulan Desember itu udah bisa finishing semua targetnya. Desember. Ya, artinya bagaimana ujian tertutup saya itu udah clear lah seperti itu. Sehingga nanti setelah Pileg bisa langsung persiapkan ujian terbukanya. Tadinya sih targetnya kalau bisa ujian terbukanya di Desember, tapi ya karena ini masuk waktu-waktu apa namanya bersosialisasi juga itu MEP. Nah, sedangkan saya sudah rencana pertemuan yang tadinya sore pindah ke malam. Gitu MEP. Tapi pasti ada hal yang lain yang mungkin Allah SWT takdirkan gitu kan. Makanya saya minta daripada kita ngobrolnya juga tergesa-gesa dan akhirnya ini ya mungkin bagusnya kita pindah malam Rabu ini. Nah, kenapa saya pancing itu kuliah tidak? Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang menonton podcast ini. Rekam jejak
Pak Agustian Sadiduan ini kan sudah ketahuan tuh SD, SMP, kemudian SMA, S1, kemudian S2. S3. Nah, sekarang S3 tuh. S3 saya itu 2 kali Om Epe jadinya. Pertamanya saya daftar kuliah di Unair sebenarnya di ilmu politik. Oh, di Surabaya. Ya, cuman waktu itu kan COVID jadi masih sistemnya online. Oh. Jadi pada saat berubah menjadi offline harus sudah tatap muka. Iya. Nah, di Surabaya otomatis kan nggak bisa tuh. Nah, waktu itu ada teman nawarkan bagaimana ke Tadulako, tapi tambah jauh juga gitu Palu. kan. Supaya tetap, ya Palu betul, supaya tetap linear maksudnya, supaya tetap linear di Iya, Sospol gitu. Iya, iya. Nah, di Unmul itu kan di manajemen pendidikan sama dokter manajemen ekonomi yang ini, makanya saya lebih memilih yang menurut saya kalau manajemen pendidikan itu kan kalau level doktoral itu kan dia akan masuk pada soal analisis, penulisan, kajian, telaah, uji coba dan sebagainya. Jadi lebih kepada juga leader, manajemen dan sebagainya, sehingga menurut saya malah lebih luas konsepnya kalau ngambil manajemen pendidikan. Apalagi di umum ada jurusan pendidikan. Ada. Jadi alhamdulillah sebenarnya tinggal sedikit sekali nih, mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Ya kan? Karena kenapa sampai saya kuliah terus itu karena itu bagi saya kalau nggak kuliah dan tidak menguasai ilmu yang kita terima ini susah menurut saya. Karena kita ini masuk dalam pekerjaan yang memunculkan ide, konsep, harus masuk dalam sisi analisis. Ini kan persoalan publik yang kita urus nih Om Epe. Persoalan sampah, persoalan banjir, persoalan infrastruktur dasar, persoalan ini. Itu kan berangkatnya semua dari persoalan yang butuh dianalisis. Ya, kenapa jalan ini sering rusak kok belum ini? Nah, itu kan setelah itu baru muncul formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi. Jadi menurut saya ini harus dipahami. Sebenarnya kita juga perlu mencontoh satu sistem yang sudah berjalan di Kutim ini juga ada sistem namanya tematik gitu. Jadi sudah bisa dilaksanakan pembangunan secara sistem tematik, pembangunan secara sistem sinergitas, kolaboratif antara dinas satu dengan yang lain. Memang sebenarnya saya punya harapan besar itu. Konsep pembangunan itu saya maunya itu terintegrasi. Jadi satu kali susun antara dinas satu dengan yang dinas lain itu terkoneksi daya tunjang gitu. Saya bayangan saya. Sehingga kalau misalnya di dinas ini membangun ini, berarti sarana lainnya diselesaikan oleh dinas ini. Sarana lainnya diselesaikan ini. Nah, itu kan bisa memangkas ego sektoral. Saya lihat di SIPD pelan-pelan itu. Nah, karena memang misalnya setelah akan ada mandatory spending juga yang harus kita ikutin. Misalnya sekian persen di bidang pendidikan, kesehatan. Nah, itu juga alhamdulillah sudah mulai rigid sekali di sini. Ya memang masih banyak yang tidak bisa jalan karena ini sistem pemerintahan ini. Masa misalnya ini sistemnya ngeri loh Om Epe, sistemnya itu dari dunia internasional. Masa misalnya aplikasinya nanti misalnya agak terhambat sedikit di pemerintahan daerah atau di desa. Kita langsung mengatakan bahwa ini penyebabnya. Coba kita lihat Om Epe, kalau kita sakit gigi, sakitnya di gigi yang lain juga ikut sakit kok. Kadang-kadang misalnya urat kita itu yang sakit di sebelah sini, sebenarnya yang selalu sebelah kanan. Artinya itu harusnya kita proporsional saja. Yang menyebabkan misalnya anggaplah sekarang orang sering mendiskusikan juga soal, dan kita soroti lagi tadi soal keterlambatan pembangunan. Bisa jadi memang soal SDM. Bisa jadi juga soal regulatif yang berubah-berubah. Jadi pada saat misalnya itu sempurna kita melihatnya, baru kita mengeluarkan statement. Nah, fokuslah kita ke statement itu, akhirnya dia menjadi sebuah hasil analisis. Nah, baru dicari formulasinya. Nah, kalau tidak dibeginikan, nanti semuanya ini menyelesaikan begininya. Nah, Kutim itu Om Epe, APBD-nya besar, tapi lucunya munculnya pemberitahuan bahwa ada penambahan yang cukup signifikan selalu di akhir anggaran. Nah, itu satu. Kemudian kedua, memang juga saya melihat begini. Ada satu hal yang
tidak tersampaikan ke masyarakat terkait dengan informasi-informasi perubahan itu, sehingga dibawa atau apalagi LSM itu kan dia kan tidak mau melihat yang penting mau kayak kemarin. Ya bagus saja lah itu Iya kan? buat untuk sebagai kan politik itu kan ada dua supra infrastruktur dan ada infrastruktur politik sendiri. Infrastruktur politik ya sudah jelas ya kan seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Tapi supranya itu kan meliputi pelajar, mahasiswa, LSM dan sebagainya. Saya yakin maksudnya tujuannya sama. Itu dibiarkan aja. Yang penting itu dikumpul dalam satu regulasi aturan yang mengikat. Disitulah kita berdirinya untuk mencarinya. Nah itu yang harus disampaikan. Yang saya selalu katakan tuh. Orang tidak bisa dengar sesuatu kalau kita tidak bunyi. Orang tidak tahu apa yang kita lakukan kalau kita tidak tampilkan ini loh yang saya lakukan. Nah itulah dunia politik sebenarnya. Alhamdulillah saya juga lihat di lembaga ini secara juga lembaga DPRD Kutim nih. Alhamdulillah sekarang juga dalam sisi informasinya juga sudah mulai ramai, juga sudah pelan-pelan ada penyiaran-penyiaran apa dan sebagainya, terus beritanya juga sudah semakin Nah ini tentunya positif untuk penilaian terhadap lembaga DPRD. Nah mudah-mudahan kita bisa melihat Kominfo juga selalu memberikan siaran langsung terhadap aktivitas-aktivitas. Nah mudah-mudahan ke depan, makanya kita ini harus terus mengapresiasi lah orang-orang yang bergerak di bidang media, apakah media elektronik, audiovisual, termasuk diantaranya podcast ini. Itu kita harus apresiasi karena kita diberi ruang di mana memang dunia maya atau dunia informatika ini atau dunia teknologi ini memang sudah sangat membutuhkan ruang-ruang yang bisa kita mempublish satu informasi. Selama ini saya OMP jadi anggota DPRD itu, makanya saya betul-betul gunakan itu warung-warung kopi. Makanya kalau di Sangsaka itu agak-agak tahu itu anak-anak muda masyarakat. Ini kalau ada Kanda Agus biasanya ini pasti ini jadi tema diskusi lagi nih kopi di sini nih. Ini itu memang harus dibiasakan saja. Tapi itu kan tergantung juga siapa yang hadir. Kalau memang orang yang memang suka diskusi pasti diskusi. Mungkin ke depannya itu dulu tuh setahu saya memang di kecamatan itu ada memang menangani bidang penerangan, bidang publish itu mungkin bagusnya. Ada. Dulu ada kan zaman-zaman. Mudah-mudahan lah. Ada hal-hal yang bagus. Makanya saya bilang di Orde Baru itu ada hal-hal yang bagus. Benar. Contoh misalnya dinas perpustakaan mungkin sama dinas Kesbangpol ini mungkin bagusnya nih sering-sering mengadakan sampai ke pelosok desa mungkin diskusi-diskusi kebangsaan ya kan. Harusnya itu ya kan saya sebenarnya sudah sering juga mudah-mudahan itu juga bisa. Nah itu kalau itu selalu dilakukan itu kan juga bagian dari bagaimana mencerdaskan kehidupan masyarakat kita sehingga ada isu-isu yang bisa disampaikan ke mereka tuh terkait juga ya isu seperti yang kita hadapi sekarang ini, isu politik dan sebagainya. Ya kalau saya OMP intinya sekarang itu saya yang memang sudah saya analisis ini bahwa ini sudah fix saya akan sampaikan. Karena memang prinsip berpikir saya untuk hidup kan tidak mesti jadi di anggota DPRD. Jadi kalau sekarang memang mau dipilih, mau di apa dan sebagainya, saya memang sering menyampaikan inilah saya. Jejak rekam saya seperti ini sempurna tidak, tapi mengoptimalkan perspektif normatif sebagai dewan, memaksimalkan perspektif sosial juga saya akan coba maksimalkan. Ada kekurangan, itulah saya sebagai tentunya manusia biasa dan keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh negara tentunya. Jadi yang pasti kita terus akan bekerja. Kalaupun ternyata rakyat kepinginnya dengan calon pemimpin yang dengan pola lain, nah itu kita tidak bisa mencegahnya, dipersilakan saja. Toh intinya dimanapun berada, profesi apapun, kita harus terus berkarya. Memberikan pelayanan terbaik begitu kurang lebih. Oke, tadi belum itu. Saya masih mau narik gitu. belum selesai nih. Belum ya? Karena saya belum kita belum cerita bagaimana apa yang telah dilakukan di Brau, apa yang dilakukan ini persiapan ini ya. Nah, iya. Oh iya. Karena
yang kita cerita ini kan rekam jejak. Kalau begitu sambil minum. Nah, ya. silakan minum dulu. Dilanjut ya, Om Epe? Nanti tidak apa-apa kalau lebih 1 jam kita bagi 2 videonya. Oh, siap, Om Epe. Nah, kita kan belum cerita bagaimana persiapan di Bontang, bagaimana persiapan di Berau, bagaimana persiapan di Kitim. Ya. Pertanyaan Om. PKS hari ini menurut analisa saya, bukan karena di sini ada Pak Agus ya. Iya, siap, Om. Berbeda dengan PKS 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Iya. Kalau saya melihatnya. Nah, ini juga kan membuka peluang nih. Alhamdulillah, Om Epe, alhamdulillah. Kader-kader PKS yang akan menuju ke provinsi juga itu punya peluang besar untuk itu. Nah, Ya. kalau menurut Pak Agus membantah analisa saya atau membenarkan analisa saya, bagaimana? Memang apa ya? Sebelum-sebelumnya itu terus dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi. Iya. Nah, jadi dari hasil evaluasi mencoba menganalisa hasil suara, kira-kira penyebabnya kenapa hanya mendapatkan 2 kursi, padahal menurut kita harusnya tidak, itu kita evaluasi baik dalam sisi memplot BCAD, baik dalam sisi gerakan, cara untuk mendapatkan suara, terus kita evaluasi. Bahkan terakhir Partai Keadilan Sejahtera, DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Timur, karena kebetulan saya adalah ketua bidang humasnya juga dan Polhukamnya ya, menyampaikan ke kita bahwa kita barusan juga melakukan sekolah politik ya terhadap BCAD kita, dan kita juga melakukan konsolidasi untuk pemenangan Pileg ya tahun 2024 kepada para kader-kader kita yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Ya, ini membuktikan bahwa kali ini setelah kita lakukan pencermatan terhadap plot ya, terhadap BCAD dan sebagainya, memang termasuk tentunya tidak bisa kita nafikan bahwa peran Pak Bupati dalam hal ini di dalam memberikan pembinaan selaku ketua MPD ya, selaku kapasitas ketua MPD, melakukan pembinaan mental spiritual, melakukan pembinaan terhadap bagaimana untuk terus memberikan budaya senyum, budaya salam, budaya aktif, tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang terlalu produktif, tapi menjawab setiap kritik itu dengan karya, dengan pekerjaan, dan bahkan bersilaturahim agar supaya bisa tabayun dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang hasil pencermatan OMP itu sesuai dengan apa yang memang kita inginkan, bahwa kita optimis bahwa BCAD kita sekarang ini lebih siap untuk bagaimana bisa memenangkan pileg itu, seperti itu. Paling tidak dengan target 8 yang kita harapkan. Nomor 8 itu ya, target 8, partai nomor 8, dan alhamdulillah optimisme kita terus kita buktikan dengan kerja-kerja keras kita. Kemudian kan sudah dianalisis juga tuh, bahwa ada daerah-daerah tertentu yang caleg-caleg PKS tidak bisa masuk. Katakanlah di zona 3, zona 4, apalagi daerah Musang. Sebenarnya dari dulu kita, maksudnya dapatkan kursi. Iya. Kalau masuk dari dulu kita masuk, Om. Tidak, maksud saya. Cuma kalau dapat kursi ya mungkin belum. Nah, itu dia. Masuk tapi belum mendapatkan kursi. Oh ya, kita sudah evaluasi. Sudah evaluasi. Ya. Sudah sangat kita evaluasi. Mudah-mudahan hasil evaluasi kita ini, setelah itu kita buat formulasinya, setelah kita analisis, ini karena faktor ini karena faktor begini. Mudah-mudahan rumusan yang dibuat BP3 di DVD ini mampu dijawantahkan teman-teman di lapangan sehingga nanti hasilnya bisa berbeda. Yang pasti target kita untuk Dapil 3 ya, di mana tersedia 5 kursi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu 1 kursi di situ. Terus di Dapil 4 yang menyediakan 7 kursi, kita juga bisa ketemu 1 kursi. Dan di Sangsaka kita bisa mendapatkan 2 kursi. Di Dapil 2 bisa kita juga dapatkan 2 kursi. Dan mudah-mudahan Sangatta Utara penerimaan masyarakat baik, paling tidak kita bisa dapatkan 3 kursi lah.
Luar biasa ya. Mudah-mudahan. Ini kan 1, 1, 2, itu luar yang biasa tuh. kita kan target 8 itu. Jadi 9 kursi itu. Alhamdulillah kalau bisa 9. Itu kan sang saka tadi itu kan kalau bisa 2 lah. Iya, Tapi iya, kalau iya. 1 berarti kan target 8 Iya, ya. iya, iya, iya. Nah, Itulah poin-poin yang sengaja saya penting pemetaan itu. enggak apa-apa, itu memang Pemetaan itu bagian daripada salah satu langkah agar supaya Pak Agus juga kan bagaimanapun juga kalau di Kutim ini hanya satu caleg ya dari Kutim untuk provinsi. Kadernya maksudnya. orang Kutim, kok kader saya Iya. satu, kader satu. Nah, iya kan? Kalau kader satu, tetapi orang Kutim yang maju ke provinsi yang diplot dari Kutim itu ada 2 orang, Iya, iya. itu saya sama Pak Jali ya, dari Rantau Pulung. Mhm. Terus hitungannya 3 lah karena walaupun beliau tinggal di Samarinda, tapi beliau asli orang Kutim, Ibu Saripah Salwiah. Oh. Dan beliau Iya, iya, kader juga, iya. tapi tinggal di Samarinda. Kalau untuk kader yang menetap di Kutim dan juga sebagai kader pelopor ya, alhamdulillah. Karena memang saya maju ke provinsi OBP bukan hanya pilihan niat sendiri, Iya, memang iya, iya. partai juga menganggap bahwa Kutai Timur juga melalui Partai Keadilan Sejahtera sudah kali ini mudah-mudahan bisa memiliki wakilnya sendiri dari Iya, Kutim iya, iya. untuk bagaimana duduk di DPRD provinsi. Artinya perintah partai. Ya, tugas saya bagaimana mencari simpati sebanyak-banyaknya, sosialisasikan diri, Iya. menyampaikan jejak rekam, Mhm. menyampaikan profil saya Iya, kepada iya. masyarakat, Mhm. dan mudah-mudahan banyak persentase yang masih mau bersama di jalan komitmen, Mhm. dan keyakinan bahwa Iya, iya. saya insya Allah bisa menjalankan tugas secara optimal. Ada juga yang kecewa karena dia mungkin menginginkan saya menjadi sempurna, ya saya minta maaf. Iya, iya, iya. Tapi yang pasti saya sudah mencoba selalu mengoptimalkan, peka, bahkan alhamdulillah pelayanan-pelayanan yang seharusnya warga masyarakat dari dapil saya tidak perlu ke Sangatta, saya coba selesaikan. Pelayanan-pelayanan sosial, kesehatan, saya coba maksimalkan. Di lain daripada tugas kedewanan yang memang di kantor saya coba maksimalkan. Oke, kalau di Berau gimana tuh? Di Berau ini memang saya belum terlalu masuk komite. Pertama memang di Berau, DPD Berau juga dibebankan teman-teman di sana bagaimana bisa memaksimalkan suara. Agar supaya ketemu juga kursinya. Iya, iya, iya. Tetapi kami tetap tentunya akan masuk dan berkoordinasi. Iya, iya. Kira-kira titik-titik mana yang masih bisa kami untuk masuk. Karena memang istri saya juga ada dari Biduk-Biduk. Oh. Dan itu sudah pernah ke sana untuk berkomunikasi sama keluarga. Dan jangan lupa. Berdiskusi dan insya Allah saya akan temui saudara-saudara yang ada di Berau sana, sudah dipanggil, ditunggu, tapi saya sudah lagi menyusun jadwal. Iya, iya. Saya lagi masih merapikan Kutai Timur dan Bontang. Ada satu hal yang jangan juga dilupa bahwa Haji Ridwan daerah pesisir sana itu dikuasai juga dulu tuh. Oh, almarhum. Almarhum. Ya, alhamdulillahnya memang Pasti masih ada jaringan kan? Alhamdulillah Iya, orang iya. tua ini kan memang pernah jadi pemimpin dalam oke. hal ini usaha ya kan. Iya, iya. Saya lihat memang orang-orang sahabat-sahabatnya, teman-temannya itu sangat mengenang beliau. Dan ini tentunya sangat menguntungkan saya. Iya, iya. Ya, bagian yang menguntungkan saya selain daripada integritas saya supaya saya jaga. Sebenarnya kami ini amanat atau bisa dikatakan warisan yang sangat kami pegang, karena warisan harta ini kan kami bisa dikatakan tidak terlalu signifikan itu. Tapi alhamdulillah orang tua ini mewariskan kepada kita pesan bahwa bagaimana kepedulian pada sesama ini terus dimaksimalkan, terus kecerdasan itu terus diasah, dan keberanian ini terus dilaksanakan dalam kebenaran-kebenaran yang kita yakini, terus bagaimana berintegritas ya, dan kalau jujur itu saya rasa tergantung penilaian masing-masing. Yang pasti saya orangnya karakternya OMWP kalau A, B, B saja, mungkin ada sedikit
mungkin tidak 100% juga ABB, tapi lebih 90% saya ABB, lebih terbuka orangnya juga. Oke, Pak Agus. Menarik sebenarnya diskusi kita. Kalau di diskusi bisa sampai 3 jam nih. Tapi kita dibatasi waktu. Siap. Dan saya bertanya dulu. Berapa jam? Oh, 1 menit 24. Nanti kita bagi 2 videonya agar supaya nanti kita potong-potong. Siap. Statement terakhir, Pak Agus. Siap. Kan kita bicarakan jejak, walaupun sebenarnya saya tidak runtut untuk dari mana ke mana, tetapi apa yang kita ceritakan itu sebenarnya orang-orang yang mendengarkan podcast kita ini kan sudah memahami bahwa rekam jejak Pak Agus itu A, B, C, D, mudah-mudahan sudah masuk dan diterima oleh mereka. Nah, statement terakhir Pak Agus. Nah, mungkin agak panjang sedikit, Ya, biar bagaimana judulnya, karena rekam jejak. Mhm. Jadi saya perlu sampaikan kepada kita semua ya yang mendengarkan bahwa nama lengkap saya itu Agus Riansa Ridwan. Ya. Dulu waktu saya TK, karena saya TK-nya di Sangkulirang di TK Ananda, itu nama saya dulu namanya Agus Rianto. Oh, Agus Rianto. Ya, Agus Rianto MP. Namun pada saat SD saya rubah menjadi Agus Riansa. Seperti itu. Nah, terus tempat tanggal lahir saya itu di Samarinda. Samarinda ya. Samarinda, tapi itu dilahirkan. Ceritanya itu Om WP, saya waktu dihamilkan 7 bulan, orang tua saya itu dari Sangkulirang ke Samarinda. Pas di Samarinda, Tembuni saya punya orang tua itu pecah. Iya. Ternyata di umur 7 bulan itu saya harus dilahirkan. Padahal orang tua saya waktu itu mau ke Sulawesi. Iya. Mau tidak mau saya rencananya mau dilahirkan di Baru. Ya, ceritanya begitu. Iya. Ternyata padahal di Samarinda pecah Tembuni di 7 bulan hamil orang tua, akhirnya dibawalah ke rumah sakit Islam ya di Sungai Damas itu ya. Nah, akhirnya ya dilahirkanlah di situ. Nanti setelah agak sehat orang tua, baru agak bayi juga sudah bisa di jalan ke Makassar, baru balik lagi ke Sangkulirang. Yang kedua, saya istri itu orang Sangkulirang asli. Asli Sangkulirang. Tetapi ada campuran dari biduk-biduk gitu ya. Anak saya ada 2 gitu. Terus yang pertama ini lagi pendidikan profesi dokter ya di Makassar ya. Di UNHAS ya? Ya di UMI. Oh, UMI. Ya, satunya di Unhas, Fakultas Hukum di Unhas. Pendidikan saya itu SD-nya saya karena awalnya di SD 03, tetapi baru kelas 1 saya dipindah ikut nenek saya pulang ke Makassar, Sulawesi baru. Nah, di sana saya nemani karena dia seorang janda begitu kan, tua. Jadi saya dituruh menemani awalnya. Nanti setelah itu baru menyusul adik saya perempuan sama Irwan gitu. Nah, saya sekolah lah di sana di SD Impres Palaka. Di Palaka situ ya. Ya, selanjutnya baru saya masuk di SMP 1 Baru. Setelah itu saya masuk SMA, daftar SMA di Baru, tapi belum apa-apa saya malah lari ke Sangkulirang lagi masuk SMA. Setelah itu saya lanjut ambil S1 ilmu pemerintahan, S2 kebijakan publik, dan sekarang ngambil juga manajemen pendidikan di Unmul. Nah, banyak sebenarnya sertifikat guru PKN karena saya dulu sertifikasinya. Pernah juga ikut public speaking dan lain-lain sebagainya. Kalau organisasi juga banyak. Sebenarnya saya OMP cukup panjang perjalanan hidup saya. Mulai pernah jadi bertani juga, pernah ngambil batu di sungai, ambil rotan, pernah juga menjadi nelayan, seperti itu OMP. Sampai akhirnya saya daftar polisi di tahun 1995, TNI di 97. Lanjut saya ikut bela negara, harus ke sekolah sampai proses yang tadi yang kita ceritakan tadi itu. Ya, mudah-mudahan saja perjalanan hidup ini betul-betul menjadi pelajaran, sehingga bagi saya ini Om WP memang sudah tidak, saya berusaha untuk tidak ada lagi niat untuk di hati ini yang
cacat sebenarnya saya. Saya kepingin ya berada di dunia politisi dengan menginginkan hati seperti itu. Ya. Ada tantangannya tersendiri dan mudah-mudahan itu bisa kita lewati. Sekarang lagi ikhtiar, mudah-mudahan Allah memberikan amanahnya, dan kalaupun tidak berarti itulah putusan yang terbaik. Nah, Allah berikan pada saya. Ya, kenapa saya maju? Karena saya masih punya ide gagasan yang harus saya wujudkan. Dan saya anggap kenapa pilihan politik ini menurut saya ada pilihan yang terbaik bagi saya, karena ada hadis man ra'an mungkan falyughayyirhu. Itu ada, kalau ingin mencegah kemungkaran itu kan dengan tanganmu itu, dengan kekuasaan. Betul. Kalau memang itu sudah tidak bisa, barulah yastati, apabila tidak bisa bilisani, baru kita dengan lisan, dengan kata-kata mungkin kita ceramah atau apa. Tapi atau minta doa. Tapi ada yang lebih hebat, bagaimana ketiga-tiganya itu nanti bisa gitu. Misalnya mungkin kita diberi amanah, tetapi tetap lisan ini tetap bisa menjadi corong, sarana untuk kebaikan, dan hati ini dijaga. Karena walaupun itu dhaful iman, doa itu tetap harus kita doakan, terutama orang-orang yang mungkin belum sepemikiran dengan saya, mungkin yang belum seorientasi. Mudah-mudahan doa-doa saya itu mampu mengetuk hatinya di tidurnya atau di tempat duduknya, sehingga bisa sama-sama kita berpikir. Yang pasti saya masuk politik niatnya amal soleh, niatnya untuk bagaimana memberikan yang terbaik, dan tentunya saya serahkan pada Allah untuk menilainya. Mungkin itu sekaligus closingnya. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Riansyah Ridwan. Malam ini kita akhiri podcast ini. Apa yang kami bicarakan tadi, Anda lah yang menyimpulkan. Rekam jejaknya walaupun tidak berurutan, tetapi apa yang kami diskusikan itulah rekam jejak sesungguhnya. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.